Kadang saya masih bingung buat teman-teman yang malas buat jurnal, sebenarnya teman-teman ini mau jadi trader seperti apa sih? Oke, teman-teman masih bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri di NFC Forex TV. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas tentang jurnal ya. Sebenarnya kenapa saya perlu bahas tentang jurnal, ya ada banyak teman-teman yang malas buat jurnal ini. Ini faktornya kenapa ya, gitu ya. Mereka malas buat jurnal, tapi keinginan mereka pingin menjadi profesional trader. Ini sangat bertolak belakang menurut saya. Nah, bertolak belakangnya gimana Mas Teguh? Bagaimana Anda bisa jadi profesional kalau misalnya datanya aja nggak ada? Loh, kan datanya ada di MT4 Mas Teguh. Saya udah entry sesuai dengan, plan, sesuai dengan strategi, ya sesuai dengan tekniknya, udah ada tertulis langsung, terekam semua di, MT4 atau di MT5 saya, di historinya. Apakah itu tidak cukup? Enggak cukup teman-teman, ya. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Saya tanya sekali lagi. Bagaimana kalau misalnya teman-teman melakukannya dengan cara yang tidak benar? Bagaimana tidak benarnya? Yes, ada kadang menggunakan buy now, ada kadang menggunakan sell now, atau kadang teman-teman belum hit TP sudah teman-teman cut profit. Atau sebelum kena stop loss-nya teman-teman udah cut duluan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak benar. Ini sesuatu yang kalau misalnya dilakukan terus-menerus akan berbanding terbalik dengan hasil jurnal yang ada. Nah, maka dari itu teman-teman, jurnal ini ya saya sampaikan ke teman-teman, ini adalah aset. Aset siapa? Aset trader. Aset Anda untuk apa? Untuk bisa, ya istilahnya mungkin bisa mempromosikan diri Anda sebagai trader ya ke investor. "Nih loh Pak, saya punya data, saya punya, teknikal yang saya gunakan ini, semuanya sesuai dengan, strategi, ya tidak ada yang diintervensi, tidak ada yang apa, tidak ada yang saya kotak-atik, semuanya sesuai dengan rule strategi trading saya dan hasilnya seperti ini." Nah, itu adalah asetnya. Kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam MT4, ya MT4 teman-teman atau ke history MT5 teman-teman, emang bisa? Yes, bisa. Tapi ada kan banyak apa, noise-noise yang akan teman-teman lakukan di sana. Ada buy now-nya, sell now-nya, mungkin ada cut loss-nya yang tidak seharusnya, menggunakan lot yang lebih besar mungkin bisa jadi. Nah, ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan yang ada di jurnal. Maka kenapa pentingnya jurnal itu adalah sebagai aset dari seorang trader ya. Nah, ngomong-ngomong tentang jurnal teman-teman ya. Ketika teman-teman mau buat jurnal, maka teman-teman itu perlu punya strategi terlebih dahulu. Ya dong, ya kan? Nggak ujuk-ujuk teman-teman buat buy now, sell now, teman-teman entry di sekitaran sini misalnya ya. Ini di SAUUSD teman-teman entry di sini tanpa tahu alasan yang jelas, "Ini kenapa ya saya entry di sini?" Atau teman-teman nge-sell di sekitaran sini tanpa alasan yang jelas. Atau ketika teman-teman nge-buy di sini dan ternyata stop loss, ya, harga di sini kena stop loss tanpa alasan yang jelas. Kalau dimasukin ke jurnal gimana? Mau seperti apa teman-teman masukin jurnalnya? Statusnya seperti apa kan kita nggak tahu. Saya entry di sini karena ini karena ini karena ini, gimana mau ngerekapnya, ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, saya melakukan jurnal itu jauh dari tahun ini gitu ya. Ada tahun dari 2018 saya sudah melakukan journaling ya. Ketika saya join sama NFC sudah melakukan journaling dan saya langsung, langsung ngalir aja ngikutin jurnal yang dibuat sama, eee, Mas Wadi saat itu ya. Nah, jadi journaling itu teman-teman perlu adanya strategi terlebih dahulu. Strategi ya mana aja terserah teman-teman. Sebenarnya tidak melulu pada strategi yang kita ajarin. Strategi yang ada di NFC, entah itu yang menggunakan, rule para EMA, entah itu yang menggunakan rule EMA 9-nya misalnya ya, atau teman-teman yang menggunakan Fibonacci-nya, enggak masalah. Teman-teman punya teknik lain di luar sana, bisa nggak dibuat jurnalnya? Kalau tekniknya secara mechanical teman-teman bisa susun di spreadsheet teman-teman, di Excel teman-teman, saya akan entry ketika ada A, B, dan C. Nah, ini bisa dimasukin ke jurnal. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan buy now sekarang, sell now sekarang, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Gimana? Parameternya apa yang diambil? Semakin tidak ada parameter, semakin susah untuk kita buat jurnal. Maka strategi-strategi yang benar ini adalah ketika strategi tersebut mengandung parameter-parameter untuk, kita input data-data tadi ya, trading plan yang sesuai dengan strategi tadi, maka ini bisa kita buat menjadi sebuah journaling. Nah, contoh salah satu jurnal yang saya buat ya, teman-teman ya, ini ada di sini. Nah ini saya menggunakan iTrend
kemudian iZone, dan kemudian EMA 9, ya. iZone, yes, dengan formasi banyak ya, ada 4 formasi, drop base rally, rally base drop, dan rally base rally, dan rally base drop. Jadi ada 4 formasinya itu semua saya ambil, posisi sell buy saya ambil, iTrend, confirm, dan confirm expired saya ambil, maka hasilnya ada di jurnal ini. Nah, selanjutnya kepentingan apa jurnalnya? Kepentingannya adalah untuk yang pertama, teman-teman bisa melihat data. Dari jurnal ini, kira-kira saya bisa menghasilkan profit di TP1 berapa? Contoh misalnya, ya, saya bisa menghasilkan TP2-nya berapa gitu ya, dan saya bisa menghasilkan TP3-nya berapa. Kalau misalnya saya ngambil TP1, TP2, dan TP3, maka hasilnya berapa? Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki jurnal ini, kira-kira data tersebut bisa diterima nggak? Bisa dapetin nggak? Bisa didapatkan nggak? Tentu tidak kan? Bagaimana teman-teman bisa dapetin data? Kalau misalnya cuma terpampang hanya di historinya di MT4 doang, atau di MT5-nya doang, nggak akan bisa dilihat. Bagaimana teman-teman bisa lihat TP1? Mau hitung satu-satu? Monggo aja. Kan ujung-ujungnya pakai jurnal juga, kan gitu ya. Bener nggak? Atau teman-teman tahu nggak kalau misalnya itu teman-teman menggunakan cut profit? Atau belum sampai dengan TP3-nya udah di-cut duluan. Akhirnya TP3-nya tidak tercatat. Maka dari itu journaling. Journaling is your asset gitu ya. Aset Anda ya. Kalau misalnya memang teman-teman mau menjadi trader profesional ya, maka ya buat journalingnya. Jangan sampai keinginan teman-teman mau lolos Profirm, mau diinvestasiin oleh investor misalnya, mau punya dana gede misalnya, kalau misalnya nggak ada journaling, hanya akan menghancurkan trading Anda aja gitu, hanya akan nggak kemana-mana tradingnya. Bisa hancur tradingannya. Kenapa? Karena nggak ada datanya. Bagaimana teman-teman mau laporannya? Contoh misalnya teman-teman diinvest 1 miliar. 1 miliar gede ya. 1 miliar, teman-teman entry, tak. Pas kena terjadi loss. Pas kena terjadi apa lagi? Cut loss atau SL. Kenapa SL-nya beda nih mas? Ayo mau jawab apa? Ya, yang tadinya ini SL-nya cuman 1 miliar, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini kenapa bisa jadi 20 juta nih sekali SL? Berarti kan ada ketidakjujuran Anda dengan investor Anda. Ada ketidakjujuran Anda terhadap tradingan Anda, gitu ya. Makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau jujur untuk bisa naik level ya, entah itu untuk funding dana investor atau entah itu untuk Profirm aja misalnya, teman-teman ya. Maka teman-teman perlu melakukan journaling. Kenapa? Dari journaling itulah data itu akan muncul. Ya, saya sampai saat ini ada banyak data, ada ribuan data yang masih saya buat terus-terusan gitu ya teman-teman. Dari ribuan data tersebut, ternyata ya, saya bisa menghasilkan informasi-informasi baru lagi. Oh ternyata bisa loh, ternyata saya lolos Profirm dengan cara yang berbeda lagi. Tidak dengan cara yang lama gitu ya. Sehingga dengan data ini memudahkan saya untuk menjadi lebih baik lagi dalam trading. Ada banyak banget manfaatnya teman-teman ya. Tidak hanya itu teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, journaling adalah aset Anda. Saya bisa kasih data ini ke siapapun gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau invest, Mas Teguh saya mau invest, saya bisa langsung aja tunjukin ini data saya gitu kan. Ini cara trading saya. Hasilnya seperti ini. Ya, menghasilkan profit, payout berkali-kali, ini adalah data saya. Teman-teman bisa lihat ini area yang saya ambil semuanya konsisten. Gitu, ya. Dan bisa di cross check mungkin ke akunnya, ke MT4-nya atau ke MT5-nya. Jadi data ini adalah aset Anda. So, buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih belum mau buat jurnal, makanya saya bingung. Saya kembali bertanya kepada Anda, sebenarnya Anda ini mau menjadi trader seperti apa? Apakah menjadi trader yang los-losan seperti itu aja? Yang gabut-gabutan gitu aja? Alah aku mah Mas Teguh saya trading cuman untuk iseng-iseng doang. Ya silahkan aja. Kalau memang teman-teman nggak mau upgrade diri, nggak mau naik level menjadi trader yang lebih profesional. Oke? Itu aja mungkin teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa menjawab pertanyaan keresahan teman-teman untuk tidak berhenti, untuk tidak menyerah dalam membuat jurnalnya.